Assalamualaikum Pak Ropi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Jadi nanti kita akan melakukan supervisi akademik. Di antaranya itu supervisi akademik itu ada 3 siklus Pak. Yang pertama itu siklus pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nanti untuk pra-observasi nanti ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan Pak untuk Bapak nanti masuk di kelas pembelajaran. Saya minta waktunya nanti masuk di kelas pembelajaran untuk melakukan observasi tentang pembelajaran siswa. Jadi pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan, nanti observasi nanti saya mau lihat di dalam kelas bagaimana Bapak mengajar, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa saya ambil gitu kan dari apa yang Bapak lakukan di kelas. Terus nanti tentang pasca observasi, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai. Nanti ada beberapa pertanyaan juga untuk pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk pra-observasi. Minta waktunya ya Pak. Ya. Untuk yang pertama ya Pak. Untuk ini nanti masuk ke dalam kelas. Untuk kelas berapa nih Pak? Kelas 9. Kelas 9 kan? Kelas 9 untuk mata pelajaran IPS. Kalau boleh tahu Pak, ini materinya tentang apa ya Pak? Materinya nanti itu tentang mengenal lokasi melalui peta. Mengenal lokasi. Ini pembelajaran tentang peta ya Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran untuk dilakukan nanti itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau tujuan itu anak peserta didik mampu mendeskripsikan lokasi melalui peta, kemudian menentukan letak atau posisi melalui peta. Mendeskripsikan ya Pak. Mendeskripsikan peta ya. Peta. Oke. Kira-kira nih Pak, untuk area pengembangan yang mau dikembangkan dalam pembelajaran nanti itu di bagian apa kira-kira Pak? Yang mau dicapai? Yang jelas pengetahuan kognitif ya, pengetahuan tentang lokasi. Dengan di dalam submaterinya nanti itu ada lokasi absolut dan relatif. Itu yang awalnya ya. Kira-kira lagi Pak ada yang perlu dikembangkan, misalkan masalah sosial emosionalnya seperti rasa empati, gotong royong, itu perlu dikembangkan Pak kira-kira? Ada nanti untuk proses ya, untuk proses itu nanti diskusi kelompok dan otomatis itu kan area pengembangan ke gotong royongnya ada, kemudian sikap sosialnya, empatinya juga ada, karena kerjasama itu dari kerjasama. Ya, jadi kita fokuskan ke pengetahuan dan sosial emosionalnya di bagian gotong royong dan kerjasama sesama tim Pak. Ya. Kira-kira strategi yang digunakan apa nih Pak? Nanti saya pakai LKPD, ada lembar kerja nanti yang saya berikan kepada anak-anak. Bentuknya LKPD ya. Kalau untuk strategi pembelajarannya? Problem basic ya. Untuk modelnya berarti pakai problem based learning. Ya, berarti strateginya strategi saintifik ya, pendekatan saintifik. Itu aja Pak untuk untuk pra observasi. Nanti kita lanjutkan dengan observasi. Siap. Jadi berapa jam Pak? 2 jam, 2 JP ya. Nah, kita langsung ke kelas Pak. Kita mulai.
Begini Pak. Sebelum memulai pelajaran, ada beberapa mungkin yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, kita kaitkan materi hari ini itu dengan kondisi hidup kita pada sehari-hari. Ada yang tahu nggak di mana tempat tinggal kalian? Tahu ya? Pasti tahu. Kemudian alamat rumah, tahu nggak? Alamat nama jalan, nama desa. Nah kemudian ada yang tahu nggak letak koordinatnya? Nggak tahu? Ada yang tahu letak koordinat rumah kalian masing-masing? Nggak. Kenapa Pak kok harus tahu letak koordinat rumah? Kenapa harus tahu letak koordinat? Tidak. Kenapa? Agar tidak tersesat. Tidak. Ketika kita misalnya nyasar gitu kan, maka kita harus tahu letak koordinat. Atau paling enggak sederhananya tahu arah mata. Nah hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Mengenal lokasi melalui kemudian mengetahui lokasi melalui. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan dan capai pada hari ini, harapannya ya. Nah, oke. Jadi sebelum masuk sini, saya mau tanya, ada yang pernah lihat gambar peta? Ada yang sering buka Google Map? Sering ya? Nah, kadang-kadang kan ketika kita mau menuju suatu tempat dan kita tidak tahu lokasinya itu, apa yang kita lakukan? Melalui Google Map. Nah, di Google Map kita bisa lihat yang pertama namanya lokasi absolut. Apa itu lokasi absolut Pak? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu nggak? Lokasi absolut apa? Nggak tahu. Lokasi absolut adalah lokasi sebenarnya berdasarkan letak astronomis. Berarti lokasi sebenarnya berdasarkan letak astronomis. Itu yang biasa kita dengar apa? Titik koordinat. Kemudian selain itu, selain titik koordinat, GPS biasanya, ya kan? Tuh, lokasi absolut. Nah dengan GPS sering ya. Kemudian apa lagi? Kalau orang ke laut biasanya pakai apa tuh? Menandai karang tuh. Pakai radar. Radar GPS titik koordinat itu secara umum adalah letak absolut. Letak yang mutlak. Memang benar dia berada di titik itu. Ya, yang kadang-kadang kan biasa kita lihat kan 100 derajat bintang utara, 100 derajat bintang selatan. Itu salah satu bentuk dari letak absolut. Nah selain ada lokasi absolut, ada juga kita kenal dengan yang namanya lokasi relatif. Lokasi relatif ini apa Pak? Ya tadi yang tahu pengertian relatif apa? Relatif apa? Nah, apa nah? Relatif nah? Ada yang tahu relatif? Pernah dengar relatif? Nah, cinta itu relatif, cantik itu relatif, kan? Iya, ganteng itu relatif. Apa relatif? Berarti relatif apa?
apa? Sesuatu yang gampang berubah atau sifatnya tidak tetap. Makanya dibilang cantik itu relatif. Berarti sesuatu cantik itu tidak tetap. Menurut Dwi cantik misalnya, atau menurut Dwi apa ganteng. Tapi menurut Reno apa aja ganteng. Orang hitam gitu ganteng gitu kan bisa contoh ya. Itu rasis lah. Oke, ini contoh itu relatif. Nah, lokasi juga mengalami relativitas, ya, ketidaktetapan. Contoh, Nur, rumahnya di mana Nur? Selemang. Ketika kecil Nur tinggal di Selemang, di desa Selemang. Kemudian ketika SMA dia pindah ke Ranai. Berarti alamatnya berubah enggak? Berubah ya. Berarti tinggal di mana? Di Ranai. Berubah enggak? Berubah. Inilah yang dimaksud dengan lokasi yang relatif. Iqbal, hari ini Iqbal tinggal mana, Pak? Lima Manis. Tidak menutup kemungkinan nanti kuliah Iqbal kuliahnya misalnya di Jawa, misalnya, atau di Pekanbaru lah. Nah, di Pekanbaru dan di Lima Manis sama ada lokasinya? Tidak. Terjadi perubahan. Ini yang disebut dengan lokasi relatif. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Untuk pemahaman awal tentang lokasi. Ada? Tidak ya? Kalau tidak, kita akan selesaikan tugas dan kemudian saya kasih. Saya mau bentuk kelompok untuk selesaikan lokasi absolut dan lokasi relatif. Siapa yang bawa HP yang tengah sini? Saya bentuk 5 kelompok saja. Kelompok 1 Nur, ketua kelompoknya ya. Kemudian 2 Cinta Laura. Apa lagi kan ini? Perhatikan dulu sini ya. Carilah tempat tinggal kalian masing-masing melalui GPS. Setelah itu tulis pencarian kalian dalam tabel berikut. Jadi tidak perlu kalian tulis nama panjang-panjang, cukup nama kelompok saja. Nanti nama anggotanya tulis berdasarkan urutan ini. Paham? Paham ya? Nah, tugasnya apa? Cari lokasi absolut dan lokasi relatif rumah kalian masing-masing. Carinya di mana, Pak? Carinya menggunakan Google Map. Nah, lokasi absolutnya berapa? Berarti titik koordinatnya berapa? Kemudian lokasi relatifnya apa? Di mana? Contoh ya. Misal, HP sudah terpasang otomatis Google Map ya. Tinggal kalian buka peta, ganti ke satelit, biar enak tengoknya. Kemudian cari rumah kalian masing-masing di peta. Ada. Nanti apa tunjukkan, ya. Misal, contoh, saya mau cari rumah saya nih di peta. Pak cari rumah Pak ya. Apa tinggal di Ranai. Di Ranai dekat Masjid Agung. Ini rumah Pak nih, kayak ketemu. Nah, caranya menentukan lokasi absolutnya bagaimana, Pak? Tinggal kalian klik posisi rumah kalian, keluar lokasi, keluar titik koordinat. Ya, tinggal ditulis terus ya, kapan? Coba cek, ada nih, apa? Devi, coba cek tuh. Alamat koordinat apa? 3.71.111.38.68.10. Oke, coba ditulis di sini. Coba cari di sini. Lut, ada? Coba cari. Coba cari rumah Pak dulu.
Jangan lupa koma sama ketemu. Itu dia. Oke, ketemu ya. Coba tulis 3.94 6171,108 108 titik. Jangan lupa titik sama komanya. Titik. Cara menentukan dan mencari lokasi absolut. Paham? Nah sekarang cari rumah kalian masing-masing, tulis lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Pak, lokasi relatif apa? Di mana Pak? Di situ kan ada. Coba di zoom. Di zoom. Jalannya jalan apa? Oke. Jalan masih kamu. Kalau dia tidak dapat tulis langsung ini aja. Berarti tulis di sini Ranai. Biar enak gampang cari rumahnya. Dimulai dari sekolah saja, benar. Jangan lebih ingat kalian jalan kemana-mana karena begini. Boleh. Mau dia? Karena lokasi ini. Mau ya? Lokasi absolut berdasarkan lokasi relatif alamat nggak bisa. Ini kan terbalik nih. Kebalik nih. Dwi Natalia. Nanti lokasi absolutnya berapa? Berapa koordinat? Alamat apa posisi nomor 4 menit ya. Nanti kita kalau siap, kita presentasi, kita cek rumah kawan-kawan kita. Nah, saya tunjuk ya. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kamu satu. Jadi ditulis satu-satu. Nah, baca angka satu, bisa 5, 4 titik. Ini, tulis nama juga. Oke, yang lain ikuti tulis di HP masing-masing lokasi absolutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Afika. Perkenalkan nama saya Rahmatia. Perkenalkan nama saya Nama saya Kukabad. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil mencari lokasi absolut dan lokasi relatif. Siapa dulu? Oke, dulu. Nah, kalau di tempat desa. Ya, silakan. Nanti tulis ikut di HP masing-masing. 3.98 403 koma ya 08 titik 291658. Lokasi relatifnya desa Selemau. Oke, dah. Coba cek rumah Nur yang mana? Cek, yuk. Kelompok 1 cek.
Rokok di mana kamu? Oke, atap rumah Nur warna apa? Warna? Ya, warna apa? Abu-abu. Adik ya? Ada adik betul. Coba kering rutenya, berapa menit dari ke sekolah tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah bisa kan menentukan mana lokasi absolut dan mana lokasi relatif. Mengerti? Nah, jadi jangan salah lagi. Lokasi absolut itu dia lokasi mutlak berdasarkan letak koordinat. Kalau lokasi relatif dia berubah-ubah. Ya, nama jalan, nama desa berubah-ubah. Oke, silakan dikumpulkan semuanya. Untuk mengenal lokasi melalui peta, ada yang pertanyaan? Ya, paham ya? Menentukan lokasi absolut dan lokasi relatif, paham ya? Jadi nanti ketika nanti main ke rumah siapa? Debbie misalnya. Jadi kan rumahnya di mana tuh? Daerah Daya Subrantas itu di Suwal. Nah, tinggal dikasih lokasi absolutnya berapa. Sekarang tuh lebih dipermudah tuh. Tinggal WA, Sherlock kan? Sering dengar istilah itu kan? Bagi lokasi. Itu yang dibagi itu lokasi absolut berdasarkan koordinat. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Kalau ada salah-salah kata yang mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini ada manfaat. Saya ini belum sampai walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kemarin kita sudah melaksanakan supervisi tentang pembelajaran di dalam kelas, terus sudah melaksanakan praobservasi apa yang ingin Bapak capai, terus sudah dilakukan observasi di dalam kelas, terus ada beberapa catatan nanti yang akan disampaikan ya Pak. Oke, yang pertama itu catatan refleksi Pak selama di pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya buat. Setelah melakukan observasi, saya melihat perkembangan positif di dalam diri Bapak. Terus siswa juga telah kan kemarin awalnya di praobservasi yang pengen dikembangkan itu tentang pengetahuan siswa ya Pak. Di situ dilihat siswa sudah mulai tertarik sudah mulai paham, dilihat dari apa yang telah dipresentasikan siswa di depan kelas. Berarti kan itu pertanda siswa juga sudah paham apa yang telah diajarkan guru, apa yang telah didiskusikan bersama tentang pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang mau dikembangkan itu tentang rasa kerjasama ya Pak. Rasa kerjasama di dalam kelas itu saya lihat kemarin itu siswa sudah mulai aktif berdiskusi, di dalam kelas. Terus masing-masing siswa itu sibuk untuk mengerjakan LKPD, terus untuk mencari tentang lokasi ya Pak, lokasi di peta itu sudah masing-masing udah aktif, udah sibuk mencari sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu. Terus untuk sebagai catatan lanjutan, mungkin begini aja Pak, tambahan mungkin nanti bisa boleh diterapkan strategi pembelajaran yang lebih lagi yang beragam gitu, agar siswa juga menarik gitu. Terus diterapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kita mengerti mana siswa yang butuh, mana siswa yang sudah bisa gitu kan, seperti itu. Oke, untuk topik percakapan mungkin
Di situ ada mencakup pengetahuan ya Pak, mencakup pengetahuan. Kita sudah tertuju pada apa yang telah kita maukan pada pra observasi, pengetahuan, terus rasa kerjasama itu udah muncul di situ. Terus untuk rencana tindak lanjut mungkin perlu kita lakukan coaching, pelaksanaan coaching agar nanti apa yang telah menjadi catatan itu bisa kita perbaiki bersama-sama gitu, kita perbaiki bersama-sama, kita benahi bersama-sama gitu. Jadi misalkan yang pembelajaran yang belum memuat berdiferensiasi bisa kita coba, kita bisa sharing sama-sama. Saya belajar dari Bapak juga bisa belajar dari rekan-rekan yang lain seperti itu. Kira-kira ada tanggapan Pak? Seperti apa? Sebelumnya terima kasih karena sudah memilih saya untuk proses observasi. Sebenarnya jadi pengetahuan baru juga buat saya bahwa apa saja kekurangan dalam proses pembelajaran. Jadi terima kasih masukannya, walaupun ini keperluan buat Pak Andi gitu kan, tapi kan saya dapat pengetahuan baru apa saja kekurangan proses pembelajaran. Mungkin itu bisa saya. Terima kasih sebelumnya Pak Ropizar ya, Iya, sudah mau disupervisi. Terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik sudah mau hadir untuk pelaksanaan pasca observasi. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Iya, sama-sama.